Halo sahabat jahit, hari ini saya akan membuat sebuah tas HP. Nah, ini sebagai hadiah, kebetulan saya lihat panduannya dari YouTube salah satu channel yaitu Kak Ica Collection. Berikut beberapa bahannya. Pertama, kain yang kita butuhkan, pensil, ada gunting, penggaris, dan alat ukur. Mari kita contohkan. Pertama kita lihat dulu dari YouTube-nya Kak Ica Collection, yaitu menentukan ukurannya, panjang dan lebarnya atau tingginya, yaitu sepanjang 42 cm dan 13 cm. Kita gunakan alat ukur dan penggaris. Setelah itu kita samakan panjangnya dan kemudian setelah kita tentukan, lalu boleh kita gunting teman-teman. Kita ukur dulu ya kan. Sampai salah ngomong guys. Kita gunting. Setelah tergunting dasarnya, lalu kita buat lagi ke bahan selanjutnya, yaitu bagian dalam tasnya. Nah, kita ukur sesuai yang kita potong tadi bahan dasarnya. Lalu kita gunting kembali. Gunting. Terus lah menggunting ya kan guys. Gunting. Nah, setelah digunting, ini dia. Kebetulan saya membuat beberapa atau 4 tas sekaligus ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu saya buat lagi untuk selempangnya atau tali tasnya. Tali tasnya ini saya buat panjangnya 100 dikali 6 cm teman-teman. Ini setelah saya ukur, saya tarik lurus ya. Kebetulan ini kan ada 4 tas dan talinya saya buat ada 4, 1, 2 dan 3 dan 4 tali. Dan kemudian saya gunting kembali kerjanya. Gunting sesuai polanya teman-teman. Lalu lawak ya, kebanyakan gunting. Ya, ini untuk tali ya teman-temanku semuanya. Kemudian setelah digunting, ini dia dasar dan alas atau bagian dalam tas dan talinya teman-teman. Kemudian nanti dasarnya itu akan kita lipat 2 seperti yang saya buat ini. Kemudian yang atas dan bawahnya itu nanti akan kita jahit teman-teman. Oke. Wah, kebetulan nih teman-teman, benang skocinya habis. Mari kita pasang dulu. Pertama kita ambil alat skocinya, lalu kita tempel di mesin jahit portable. Kita tarik benangnya lalu kita isi. Setelah selesai diisi benangnya, kemudian saya ambil lagi video yang sebagai panduan kita tadi untuk panduan kita menjahit. Kita ambil bahan dasar kita tadi ya, sesuai video yang di depan saya kita ambil, lalu kita lipat 2. Kita lipat 2 bahan dasarnya itu. Ingat yang dijahit itu pinggirannya ya, kita kasih dari tepian itu sekitar setengah senti teman-teman. Lalu kita jahit ya, kita jahit. Ingat ya teman-teman, kiri dan kanannya saja. Lalu ketika nanti bagian dasarnya atau bagian dalamnya, ingat ada tepinya itu saya kasih jarak 5 cm ya teman-teman. Kita kasih jarak untuk apa? Untuk mengeluarkan atau tempat mengeluarkan bagian dalam dari tasnya keluar. Oke teman-teman. Kemudian teman-teman, gak mungkin kan tas itu tidak pakai tali ya. Sebagai namanya pun tas HP ya kan, gak mungkin ditenteng. Nah, kita buat juga untuk talinya. Ingat ya teman-teman, tadi 100 dikali lah 6 cm. Kemudian kiri dan kanannya kita jahit lurus sampai habis. Kita jahit seperti yang sudah saya buat ini teman-teman. Diperhatikan ya teman-temanku, sebagai atau untuk membuat tali tas. Oke. Ya, jahit lagi sampai lurus ya teman-teman. Ingat sampai lurus. Oh ya, kebetulan ini saya langsung lipat 2 karena saya tidak mau ribet ya. Kita jahit lagi lurus teman-teman. Harus sabar ya teman-teman namanya.
jahit ini khusus talinya ya panjang. Ingat ya, kiri dan kanannya dijahit. Setelah nanti udah dijahit, ini hasilnya teman-teman ya. Lalu setelah itu tali yang sudah kita buat tadi kita satukan ke bagian tepi tasnya teman-teman, seperti yang di video ya. Ingat, ini disatukan, diluruskan sesuai dengan tali dan tempat tasnya, kiri dan kanan ya teman-teman. Untuk tidak bergeser kita kasih pentol atau kita kasih jarum pentol ya teman-teman ya. Kita luruskan dengan hal yang sama, kiri dan kanan itu kita kasih jarum pentol saja biar tidak bergeser. Kemudian setelah itu kita ambil bagian dalam tas tadi. Ingat ya, ini tidak usah dibalikkan. Yang dibalikkan itu adalah bagian dasarnya saja. Kita masukkan dan setelah itu juga kita luruskan kembali atau kita satukan, yaitu bagian dasar dan bagian dalam tasnya. Lalu kita jahit atau kita kasih jarum pentol agar tidak bergeser teman-teman. Dan setelah itu, setelah sudah sudah lurus ya, kemudian kita jahit. Kita jahit sama seperti tadi, yaitu dari tepi kain itu sekitar setengah sentimeter saja teman-teman, atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, setelah kita jahit lurus ya, kita jangan lupa ya teman-teman, kita kunci agar nanti benangnya tidak terlepas. Setelah itu teman-teman, bagian dalam tadi yang bolongannya tadi kita keluarkan dari situ, kita tarik, kita rapikan. Lalu yang bolongankannya tadi jangan lupa pula ya teman-teman, itu dikunci dulu. Biar apa? Biar nanti benangnya juga tidak keluar. Kita kunci, kita lipat seperti yang di video. Lalu kita jahit. Nah, kita jahit dulu teman-teman. Kita jahit lurus ya. Kemudian setelah itu kita rapikan. Kita rapikan benangnya, kita masukkan ke dalam. Dan tidak lupa teman-teman, pinggiran tasnya juga jangan lupa kita jahit agar apa? Tasnya kuat dan kokoh dan rapi juga teman-teman. Lalu kita jahit kembali, jahit lurus. Kalau yang ini sesuai kebutuhan juga. Dari pinggirnya itu, ini kebetulan saya buat setengah senti juga ya, dari kain, pinggiran kain tas. Nah, kita jahit dulu. Dan kemudian ini hasilnya teman-teman. Jangan lupa dikunci jahitannya ya teman-temanku. Nah, ini dia, tara. Jadi deh tas HP-nya. Coba ya kita masukkan HP-nya ya teman-teman. Apakah masuk? Kita coba. Ini dia, kita coba ya. Ternyata masuk. Tapi teman-teman, tidak aman kalau tanpa kancing atau resleting. Maka kita buat dulu. Ini dia setelah saya buat lubang kancingnya. Kita bikin lubangnya itu menggunakan perdedel ya. Perdedel enggak ya teman-teman? Itulah itu perdedel. Kita bikin lubang kancingnya. Ya, kita buat lubang kancingnya. Setelah itu, aduh nggak rapi. Kita rapikan, kita tarik-tarik. Nah, ini dia. Setelah itu kita buat garisnya menggunakan pensil agar apa? Untuk memasukkan lubang kancingnya nanti tidak miring teman-teman. Ini dia, kita gunakan pensil, kita garis. Lalu kita ambil kancing yang kita butuhkan. Kebetulan saya menggunakan kancing yang besar seperti ini. Ya kan teman-teman? Kayaknya ini kancing jas deh. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting apa yang ada kita gunakan saja teman-teman. Lalu kita ambil jarum. Pertama kita tusuk dari bagian dalam keluar. Yang kebetulan juga ini saya jahit menyilang. Saya jahit menyilang tembus ke belakang. Saya gunakan yaitu 3 kali jahitan ya.
3 kali jahitan dengan jahitan menyilang. Nah, kemudian saya kunci, ya ini dia. Saya masukkan yang terakhir. Kemudian di sini dia saya kunci kancingnya ke bagian dalam dari tasnya teman-teman. Ini dia. Saya kunci bagian tasnya. Sekali lagi saya kunci biar kuat dan kokoh. Ya, biar barang-barang di dalam itu biar jangan kececer atau terjatuh teman-teman. Kemudian saya gunting. Setelah digunting, ini hasilnya. Kita coba masukkan kancingnya, apakah masuk ke lubang kancingnya? Ternyata masuk teman-teman. Nah, ini dia. Oke, cantik kan? Walaupun sederhana, tapi cantik. Nah, udah siap teman-teman. Kebetulan saya membuat seperti yang saya bilang tadi, ada 4 tas teman-teman. Ini dia. Sederhana namun cantik. Tara. Kebetulan ada saya bikin sedikit manik-maniknya ya, manik-maniknya imut. Sisa-sisa payet-payet. Ini dia, saya contohkan juga ya di patung saya. Saya masukkan satu HP, lalu saya kancing. Aman ini ya teman-teman, tidak akan terjatuh HP-nya karena sudah ada kancingnya. Kemudian saya pasang di boneka setengah badan dan ini hasilnya. Tas HP JAP. Oh, gak cantik ya. Tas HP sederhana. Ini dia teman-teman. Karya Justini Apeng. Cantik ya. Cantik dong. Suatu karya itu kan gak ada yang tidak cantik. Ini dia, tara. Hasilnya yang memuaskan. Ada 1, 2, 3, ya, dan 4 tas. Semoga yang memesan suka. Thank you sudah menonton.